Bab 1074. Mana muka? Apakah kalian masih punya muka? Fraksi hukum tentu saja berani mengakui kekalahan. Terdengar sebuah suara datang dari langit. Berani mengakui kekalahan. Warrior yang tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Suara datang dari langit. Aku menertawakanmu karena konyol. Warrior yang menatap ke langit, dan berkata dengan kesal, fraksi hukum mau mengakui kekalahan. Apakah menurutmu ini tidak konyol? Sejak kami datang ke Senzu di daratan tengah, fraksi hukum terus berlanjut mengutus orang untuk mencari masalah dengan kami. Awalnya yang datang hanya sedikit, itu benar-benar sangat sedikit. Kemudian kalian mengutus orang banyak untuk datang, dan itu benar-benar sangat banyak. Senior yang diutus untuk datang benar-benar sangat senior. Apakah itu yang kamu bilang berani mengakui kekalahan? Mana muka? Apakah kalian masih memiliki muka? Lancang. Di langit, suara itu seperti guntur, ruang berguncang, dan momentumnya menakutkan. Lancang. Warrior yang tersenyum tipis dan berkata, fraksi hukum kalian memiliki banyak pendekar suci tingkat tinggi. Kami perguruan lautan awan tidak memiliki apa-apa. Kami tidak mampu menyinggung kalian. Kalau tidak begini saja, kali ini tidak perlu bertanding. Perguruan lautan awan langsung mengaku kalah. Oke. Fraksi hukum bisa dianggap menang. Sungguh, kalian bisa dianggap menang, jangan buang waktu kami, bagaimana? Mendengar apa yang dikatakan Warrior yang, ekspresi wajah murid-murid fraksi hukum yang hadir tiba-tiba tampak tidak enak dipandang. Raut wajah pengajaran halaman luar yang berada di samping juga sedikit tidak enak dipandang, tapi yang lebih banyak adalah muram. Sebelumnya, jika bukan karena Master Akademi yang bertindak, dia hampir mati. Di halaman luar dipermalukan seperti itu di depan begitu banyak murid, tidak diragukan lagi, baginya itu adalah hal yang sangat memalukan seumur hidupnya. Yang terpenting adalah sejak hari ini, dia tidak akan bisa menjadi guru pengajaran di halaman luar lagi. Setelah beberapa waktu, suara di langit terdengar lagi, fraksi hukum tentu saja berani mengakui kekalahan, tetapi kamu tampaknya sudah lupa, persaingan kamu dengan kami adalah lusa bukan? Karena itu akan dilakukan lusa, mengapa kamu hari ini datang untuk menyerang murid fraksi hukum? Tahukah kamu bahwa jika bukan karena akan bertanding denganmu, sebelumnya aku sudah akan membunuhmu? Kamu seharusnya bersyukur. Aku akhirnya bertemu dengan orang yang lebih tak tahu malu darimu. Di samping Warrior yang, Dewa Ketiadaan berkata dengan menggelengkan kepalanya. Warrior yang mencibir dan berkata, ternyata kalian juga tahu bahwa kompetisi akan dilakukan lusa. Kalau begitu aku tidak mengerti, mengapa fraksi hukum kalian mengirim murid-murid ini untuk membunuhku hari ini? Baiklah, kedua belah pihak pada awalnya memang sudah bermusuhan, mereka datang untuk membunuhku, juga dapat dimengerti. Tapi, aku ingin bilang, bisakah kalian mengirim yang lebih hebat? Jangan mengirim sekumpulan sampah untuk membuang waktuku, oke? Mendengar apa yang dikatakan Warrior yang, murid-murid dari halaman luar yang berada di samping langsung heboh. Warrior yang, apa yang kamu sombongkan? Ini adalah perguruan rusa putih, bukan Kingsu tempatmu yang miskin itu. Jangan pikir karena memiliki sedikit kemampuan kamu sudah bisa angkuh, fraksi hukum kami bisa memberimu pelajaran. Ini benar-benar sangat konyol. Aku belum pernah melihat orang yang sebegitu sombong dan bodoh seperti itu. Warrior yang, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu adalah master dari rank of martial?
Jangankan masuk ke rank of martial, kamu bahkan tidak sebaik ketua kami. Berlatih sampai sekarang, bahkan belum mencapai pendekar suci, apa yang bisa kamu sombongkan? Apakah kamu tidak merasa malu? Orang-orang yang datang dari tempat sampah seperti orang yang tiba-tiba kaya, selain bodoh masih tetap bodoh. Mengira diri sendiri sedikit memiliki kekuatan, dan sudah tidak terkalahkan. Konyol dan bahkan lebih menyedihkan. Warrior yang terkekeh, maju 2 langkah, menatap murid-murid halaman luar, dan berkata, kalian bukan sampah, ayo maju untuk bertanding. Ekspresi murid-murid halaman luar tampak tidak enak dipandang. Saat ini, warrior yang berkata lagi, jika kalian tidak berani bertarung 1 lawan 1, maka maju bersama. Kami hanya bertiga, 3 orang lawan kalian semua, kalian tidak akan tidak berani bukan? Kali ini, ekspresi Rohim Zul juga sedikit tidak enak dipandang. Dia tidak begitu tahu jelas tentang kekuatan warrior yang, tetapi dia tahu jelas tentang kekuatan Irenean yang berada di samping warrior yang. Meskipun dia 1 peringkat lebih tinggi dari Irenean, namun dia tidak yakin bisa mengalahkan Irenean. Meskipun dia hanya bertarung dengannya sebentar, namun dia sangat menyadari kengerian Irenean. Dan begitu dia ditahan, orang-orang halaman luar akan dibantai oleh warrior yang dan yang lainnya. Sebelumnya jika bukan karena pelatih yang turun tangan, takutnya orang-orang halaman luar sudah akan dibantai hingga habis. Kenapa, bisu? Warrior yang melirik semua orang di halaman luar, dan berkata, kalian bukan sampah, ayo buktikan. Selesai mengatakan ini, warrior yang tiba-tiba tersenyum dan berkata, sebenarnya, kalian sama sekali tidak perlu takut. Karena meskipun kalian adalah sampah, namun masih ada pengajar di belakang kalian, dan ada tetua yang lebih hebat dari pengajar atau yang lainnya. Dengan adanya mereka, apakah kalian masih akan mati? Tidak akan, dengan adanya mereka, tidak akan ada yang terjadi pada kalian, benar tidak? Langsung dihina seperti ini, siapapun yang sedikit kejam pasti tidak akan bisa menahan diri. Pada saat ini, salah satu murid berteriak dan berkata, aku akan bertarung denganmu. Setelah selesai mengatakan ini, dia bergegas menuju warrior yang. Warrior yang memancarkan kilatan cahaya dingin di matanya, sosoknya bergerak dan menghilang di tempat. Bang! Terdengar suara keras, sesosok orang dibuat terpelanting mundur lagi dan lagi. Orang ini bukan murid halaman luar, tapi warrior yang. Warrior yang mundur hampir 100 kaki sebelum berhenti, dan ada jejak telapak tangan di dadanya. Irenean muncul di samping warrior yang. Di matanya, ada niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Aku sudah tidak tahan lagi. Pada saat ini, seorang pria tua yang mengenakan jubah linen dan sandal jerami muncul di lapangan. Orang tua itu menatap ke langit dan berkata, para tetua fraksi hukum, kalian membagikan undangan secara luas dan menyuruh beberapa kekuatan di Senzu di daratan tengah untuk menonton pertempuran, ternyata hanya untuk melihat kalian semua menganiaya mereka yang jumlahnya hanya 3 orang. Tentu saja, ini awalnya bukan urusanku, hanya saja jika kalian ingin kami melihat bagaimana kalian menganiaya orang yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari kalian, maka aku akan kembali sekarang. Setelah langit terdiam beberapa saat, suara terdengar lagi, semua murid halaman luar kembali ke akademi. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan akademi tanpa perintah dari akademi. Warrior yang, fraksi hukum kami tidak akan menindas kalian yang jumlahnya lebih sedikit. Kelak selama kamu memiliki kemampuan, kamu bisa datang. Tapi jangan khawatir, kamu pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk itu.
Ayo kita pergi. Rohim Zuo melirik warrior yang dan yang lainnya, lalu berbalik dan pergi. Murid-murid halaman luar yang berada di belakangnya juga bergegas mengikutinya. Terima kasih senior. Warrior yang menatap orang tua berjubah linen itu, mengepalkan tinjunya, dan berkata. Orang tua berjubah linen melirik warrior yang dan Irenean, dan akhirnya berkata, harus diakui, sulit untuk membayangkan kalian berasal dari Qingzhou. Kalian berdua lumayan. Selesai mengatakan ini, ia tiba-tiba melihat ke Dewa Ketiadaan lagi, tatapannya berhenti sejenak pada Dewa Ketiadaan, dan berkata, kamu juga lumayan. Dewa Ketiadaan melirik orang tua itu dan tidak berbicara. Pada saat ini, orang tua itu berkata lagi, sayangnya, hidup kalian tidak panjang. Apa maksud perkataanmu ini? Ujar warrior yang dengan mengerutkan kening. Orang tua berjubah linen melirik warrior yang, dan berkata, fraksi hukum mengirim orang untuk mengundang banyak orang datang menonton pertandingan. Apa tujuannya? Tujuan sebenarnya aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu adalah mereka pasti tidak akan pernah membiarkan kalian bertiga menang, lebih tidak akan membiarkan kalian tetap hidup. Jika tidak, bukankah mereka sama saja dengan mempermalukan diri sendiri? Warrior yang terdiam, sebenarnya ia sudah memikirkan hal ini ketika mengetahui bahwa fraksi hukum telah mengundang banyak orang untuk menyaksikan pertandingan. Tapi dia tidak punya pilihan. Bahkan jika perguruan rusa putih adalah lautan api, dia juga harus datang. Perguruan rusa putih juga cari mati. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, dan berkata, betapa jayanya perguruan rusa putih saat itu, tetapi karena masalah internal dan pertempuran internal, beberapa tahun ini sudah semakin memburuk. Baiklah, aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Setelah itu, tubuh orang tua itu sedikit bergerak, kemudian menghilang di tempat. Setelah orang tua itu pergi, warrior yang dan yang lainnya yang berada di lapangan terdiam. Setelah beberapa waktu, warrior yang menatap Dewa Ketiadaan dan berkata, sebenarnya, kamu benar-benar tidak harus bergabung. Dewa Ketiadaan tersenyum masam dan berkata, kamu ini jangan-jangan merasa aku adalah beban. Jangan khawatir, jika benar-benar berkelahi, kamu jangan pedulikan aku akan bertahan sendiri. Warrior yang menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan serius, sejujurnya, aku juga tidak terlalu percaya diri pada kompetisi besar berikutnya. Kamu juga sudah mendengar perkataan orang tua itu. Orang-orang ini mungkin tidak akan bermain sesuai aturan. Dewa Ketiadaan merenung sejenak, dan berkata, aku sudah membunuh murid perguruan rusa putih, sekarang, hanya bisa mengikutimu hingga akhir. Jika tidak, begitu aku meninggalkan tempat ini, takutnya pihak lawan akan mencari alasan untuk membunuhku. Warrior yang menatap Dewa Ketiadaan sejenak, dan berkata, aku tidak tahu apa tujuan ayahmu menyuruhmu mengikutiku, tetapi karena kita sekarang adalah satu kesatuan, maka kita harus bekerja sama dengan baik. Jangan khawatir, kami tidak memiliki niat jahat padamu. Aku bisa bersumpah dengan jiwaku untuk ini. Dewa Ketiadaan menatap warrior yang berkata, aku tidak berpikir kalian akan memiliki niat jahat padaku, tetapi aku pikir jika kamu terus mengikutiku, kamu mungkin benar-benar harus tewas di sini. Dewa Ketiadaan tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu? Dulu aku datang ke Sensu di daratan tengah, aku sangat lemah, aku tidak berani melakukan apa-apa. Kenapa? Karena aku takut menimbulkan masalah. Pada saat itu aku benar-benar merasa sangat tersiksa. Sekarang mengikutimu, meskipun aku setiap hari merasa gugup,
namun setidaknya aku tidak tersiksa lagi. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, jangan khawatir, jika kamu benar-benar mati, aku pasti akan menguburmu. Dewa Ketiadaan. Pada saat ini, sebuah bayangan melompat keluar dari kota Bangau Putih, dan segera, bayangan itu muncul di depan warrior yang dan yang lainnya. Inov Fang. Setelah melihat jelas orang yang datang, warrior yang sedikit terkejut, orang ini adalah Inov Fang, orang fraksi Konfusianisme yang waktu itu pergi ke kota Yunhai. Kamu benar-benar datang ke sini. Inov Fang menatap warrior yang dan berkata, kalau tidak, ujar warrior yang. Inov Fang menatap warrior yang dengan saksama, lalu berkata, ayo pergi, ikut aku ke kota. Warrior yang mengangguk, membawa Irene An dan Dewa Ketiadaan ke kota Bangau Putih bersama Inov Fang. Inov Fang membawa warrior yang dan yang lainnya datang ke sebuah paviliun bernama Paviliun Xianzhou. Saat masuk ke paviliun, tiba-tiba, dua pria berjubah putih menyambut mereka. Dia warrior yang. Salah satu pria bertanya. Inov Fang mengangguk, dan berkata, malam ini semuanya jangan tidur, semuanya harus berjaga-jaga. Keduanya melirik warrior yang, lalu mengangguk, dan berjalan keluar. Warrior yang menyadari bahwa tiba-tiba ada ratusan orang di sekitar paviliun ini, dan auranya sangat kuat, sangat jelas mereka bukan orang yang lemah. Inov Fang menoleh ke warrior yang, dan berkata, dalam 2 hari ini, kamu beristirahatlah dengan baik, tidak akan ada seorang pun di sini yang akan mengganggumu. Selesai mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Orang sekte Senba ada di kota atau di perguruan Rusa Putih? Tanya warrior yang. Inov Fang berhenti dan berkata, di gedung Cem kota Chengnan, apakah kamu mengenal mereka? Warrior yang mengangguk. Inov Fang melirik warrior yang sejenak, lalu berbalik dan pergi. Perguruan Rusa Putih ini tidak beres. Pasti terjadi sesuatu hal yang besar. Ujar Dewa Ketiadaan dengan sungguh-sungguh. Warrior yang mengangguk, dia juga merasa situasinya tidak beres. Setelah beberapa waktu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pedulikan ini, beristirahatlah dengan baik, lusa akan ada pertempuran yang sulit menunggu kita. Irene An dan Dewa Ketiadaan mengangguk. Di tengah malam, warrior yang meninggalkan paviliun Xiangyun. Di bawah penyembunyian domain pedang dan hukum kegelapan, semuanya berjalan lancar tanpa ketahuan. Warrior yang datang ke gedung Cem kota Chengnan, indranya menyelidiki sekitar, dan segera menghilang di tempat. Di gedung Cem, di sebuah ruangan, Clara Xiao sedang duduk bersila di tempat tidur dengan mata sedikit tertutup. Pada saat tertentu, kedua matanya tiba-tiba terbuka, dan seseorang muncul di kamarnya. Clara Xiao hendak bertindak, pada saat ini orang itu tiba-tiba berkata, ada tahi lalat di bawah dadamu, dan beberapa sentimeter di bawah perutmu, ada bekas luka kecil, seukuran jari telunjuk. Itu dilukai oleh dirimu sendiri karena kurangnya konsentrasi saat kamu berlatih. Selanjutnya untuk mencegah dirimu lalai, kamu tidak menghapus bekas luka tersebut. Dan di paha bagian dalammu, ada. Diam. Clara Xiao tiba-tiba berteriak dengan marah, di matanya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Bersambung.